Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Grid. Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Tapi ternyata masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan listrik secara maksimal. Temukan solusinya bersama saya Abung Supamawijaya di Bincang Bintang kali ini langsung dari Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Karena hari ini kita akan berkenalan dengan sosok seorang wanita yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Ibu Tri Mumpuni hanya di Bincang Bintang. Listrik di perkotaan identik dengan hiasan sinar-sinar cantik yang menerangi tiap sudut kota dan sepanjang jalanan. Namun bagaimanakah dengan saudara kita di desa? Ternyata masih banyak desa di Indonesia yang gelap gulita, sehingga penduduknya belum merasakan keuntungan dari sumber penerang ini. Beruntung ada seseorang berjiwa sosial tinggi bernama Tri Mumpuni. Bersama Iskandar Kunto Aji, partner sejiwanya, Tri Mumpuni melalui lembaga swadaya Institut Ekonomi Kerakyatan yang dipimpinnya, tidak hanya membangun pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro untuk menerangi desa-desa. Tri Mumpuni juga memberdayakan penduduk setempat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan komitmen dan kecintaannya untuk berbagi dan membangun menuju kehidupan yang lebih baik, Tri Mumpuni bergerak seperti air yang mengalir, mengalirkan energinya, menerangi Indonesia bahkan dunia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Abung, boleh berbincang sebentar Ibu? Mengganggu waktunya. Silahkan, silahkan. Ya, terima kasih Silahkan Ibu. duduk. Terima kasih banyak. Sepertinya sedang santai-santai aja nih Bu ya. Biasalah sore-sore nunggu, apalagi nunggu malam dan maghrib ya baca buku. Baca buku ya. Biar tetap update. Apalagi di Subang ini udaranya memang segar ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Ya. memang sangat sejuk dan enak sekali untuk apalagi mencari ilmu ya Bu di sore-sore. Ibu, saya ini ingin sekali mendapatkan informasi seputar mikrohidro yang tentu saja itu sudah Ibu rintis sejak dahulu ya Bu ya. Kalau boleh cerita nih Bu ya, katanya sudah ada 60 daerah lebih bahkan yang sudah Ibu bina agar mereka mendapatkan aliran listrik. Apa sih faktor pendorong atau latar belakang dari apa yang Ibu lakukan tersebut? Itu karena Indonesia ini negara yang sangat berlimpah sumber airnya. Kita dirahmati Allah lah, punya gunung, punya hutan, Lautan luas ya Bu ya. dan khusus untuk mikrohidro ini kita melihat banyak sekali daerah-daerah yang secara geografis memang memungkinkan untuk dibangunnya mikrohidro. Karena apa? Karena kita melihat banyak sungai. Terus juga ada beda ketinggian. Karena prinsipnya kan mikrohidro itu dari sungai yang punya ketinggian sehingga kita bisa ambil, kita diverted gitu ya airnya untuk bisa dibangkitkan jadi energi listrik. Nah, yang lebih cocoknya lagi daerah-daerah di mana ada sungai, ada hutan dan geografisnya yang sulit itu, mereka biasanya banyak sekali penduduk yang tinggal dan dalam kegelapan. Nah, karena ya alhamdulillah kita dirahmati Allah punya sedikit ilmu lah yang bisa kita bagi gitu, yaitu membuat listrik, pembangkit listrik dari tenaga air atau mini dan mikrohidro yang kecil skalanya. Ini kita pikir kenapa nggak kita lakukan? Gitu loh. Jadi kan cara kita bersyukur dan menikmati rahmat dari Allah itu kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Saya melihat situasi seperti itu, ada di satu sisi ada sumber daya, di satu sisi ada kebutuhan masyarakat. Kenapa nggak kita kawinkan? Dan saya merasa inilah yang insya Allah saya ingin jadi sebuah kenangan dalam hidup saya, bahwa saya ingin hidup saya bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Kalau boleh tahu, itu sejak kapan Ibu mengembangkan mikrohidro itu sendiri dan bagaimana
syarat dan juga proses kerjanya mikrohidro itu sendiri, Bu? Oke. Sebetulnya yang mengawali kegiatan mikrohidro itu suami saya. Karena dia dari universitas yang backgroundnya teknik. Terus saya melihat, lah, mikrohidro ini sebetulnya menjadi alat yang sangat kuat, atau bahasa kerennya very powerful tool untuk mengembangkan ya ketenaga listrikan yang berbasis masyarakat, bisa untuk memicu munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi di pedesaan. Intinya pokoknya bisa memakmurkan rakyat lah gitu dengan mikrohidro ini. Bermanfaat bagi orang banyak. Betul, begitu ya, Bu, jadi ya? di awal tahun 90-an saya melihat bagaimana suami saya itu dengan ini ya, kita bilang ya pertama kali dia mendesain, kemudian dia menerapkan gitu. Saya lihat, oh ini tidak hanya bisa dikerjakan oleh dia gitu. Dan saya pikir saya harus all out turun untuk membuat ini bisa dinikmati tidak hanya 1-2 desa, tapi mimpinya sih dulu 1000 desa. 1000 desa, Ingat banyak begitu. sekali. Oke. Tapi kan tidak semudah itu Iya. ya. Dan kerja mikrohidro itu sederhana, karena kita melihat ada sungai yang mengalir dari ketinggian ke tempat yang agak lebih rendah. Terus kita hanya membuat saluran terbuka untuk mendivert, membelokkan, Menggiring mungkin, Bu, ya? menggiring si sungai ini. Dalam bak pengendap itu semua kotoran, lumpur, segala macam itu yang sudah disaring ya, dia akan diendapkan kotorannya, sebenarnya masuk ke bak penenang. Dari bak penenang inilah yang biasa disebut forbid tank gitu. Kemudian ada penstock. Penstock itu pipa pesat. Di situ kita melihat bagaimana kinetic energy dirubah menjadi mekanik energi. Oke. Setelah dia menembak turbin, dia berputar, kita kopel ke generator, jadilah listrik. Baru kita kontrol sehingga listrik itu sampai ke rumah-rumah penduduk, voltasenya itu terjaga ya, tidak naik turun kan, Seimbang itu, jadi ya, Bu, itu ya? bisa merusak alat-alat rumah tangga dan juga menimbulkan kerugian yang luar biasa. Jadi meskipun ini teknologinya itu bisa dikatakan high technology gitu ya, teknologi yang tinggi, tapi ini user friendly. Karena kita bisa mengajarkan semua tahapan ya, dari mulai perencanaan sampai pembangunan mikrohidro ini kepada rakyat. Oke. Ini yang menarik, dan ini saya pikir kalau kita sungguh-sungguh mengerjakannya dengan cara yang benar, itu akan membuat bangsa Indonesia ini mempunyai ketahanan energi yang luar biasa. Oke, luar biasa luar itu biasa. katanya, Bu, ya. Oke, Bu. Silahkan. Kabarnya, beritanya, saya dengar-dengar ya, Bu, ya, Ibu tidak hanya katanya membantu warga masyarakat yang ada di Indonesia, ternyata sampai juga ke negara Filipina dan juga ke negara Afrika dalam melakukan kegiatan ini. Boleh cerita, Bu, seputar kegiatan tersebut? Sebetulnya gini, apa yang kita lakukan ini kan memang sesuatu hal yang konkret, bermanfaat, mudah direplikasi, dan bisalah dikerjakan oleh siapa saja gitu loh. Tapi harus melalui kaidah-kaidah yang benar. Model, saya bilang, model yang dikembangkan oleh IBK, itu lembaga kita, itu dianggap unik. Muncullah keinginan dan permintaan dari banyak negara. Diawali pada saat saya melakukan presentasi di dalam kegiatan namanya Commission on Sustainable Development, itu di New York tahun 2000 sekian ya, 2005 atau 2006 saya agak lupa. Waktu saya melakukan presentasi, saya beritahu beberapa model-model pengembangan masyarakat, bagaimana teknik itu tidak cukup hanya dengan teknik, tapi harus ada yang namanya persiapan sosial. Karena membangun itu adalah membangun manusia. Nah, disitulah banyak pihak tertarik. Tapi yang membuat saya kaget justru malah pemerintah Jepang itu langsung beri respon, saya ingin IBK, ya, Puni dan timnya gitu, untuk datang membangun di Filipina. Jangan hanya membangun, saya bilang gitu. Kita harus mengajari orang lokal untuk bisa membuat sendiri. Prinsip kita adalah kita ingin teknologi ini dibuat sedekat mungkin dengan masyarakat, itu baru namanya teknologi yang bermanfaat. Kalau di Afrika sendiri gimana, Bu? Terus di Afrika, kita didukung oleh Departemen Luar Negeri Indonesia untuk mendatangkan orang-orang dari Asia Pasifik dan Afrika datang ke sini. Langsung datang ke untuk sini? belajar. Kita terus terang ngajari mereka sampai 5 kali. Terus yang terakhir, sungguh sangat menarik, tahun lalu
lagi-lagi pemerintah Jepang punya uang. Bagaimana kalau ilmu yang dimiliki oleh IBK ini dipimpin langsung oleh suami saya, Pak Iskandar ya, untuk datang ke Rwanda. Kemudian tahapan berikutnya nanti mereka harus membangun, dan setelah mereka membangun kita harus mensupervisi. Mudah-mudahan setelah Rwanda ini yang sangat menunggu Kenya, ya, habis Kenya mungkin Kamerun. Kira-kira ceritanya seperti itu. Masih banyak ternyata negara-negara yang mengantri ya Bu ya, untuk sekedar belajar seperti itu. Ibu, kalau mendengar cerita sangat menarik sekali. Tentunya tidak terlepas dari yang namanya suka dan duka, bagaimana mengajarkan, bagaimana juga berkomunikasi dengan orang luar. Itu suka duka dalam mengembangkan mikrohidro itu sendiri seperti apa sih Bu? Suka dukanya banyak sekali. Yang paling menarik, orang selalu, khususnya ini orang-orang senior ya, senior juga yang merasa dia sebagai insinyur mesin maupun insinyur elektro gitu. Saya ini kan lulusan Sosek. Jadi Sosek IPB lagi ya, Institut Pertanian Bogor. Sering dibilang institut fleksibel banget, tapi oke lah. Apapun bisa. Saya melihat di sini itu yang dipakai bukan masalah kamu lulusan apa, tapi apakah kamu punya keinginan yang kuat untuk belajar sesuatu. Jadi diawali waktu saya ikut suami saya belajar mikrohidro di Swiss. Suami saya dari ITB, terus dia belajar mikrohidro di Swiss, saya ikut. Dan menarik sekali. Dan nggak terlalu sulit untuk difahami gitu. Asal jangan bicara detail, saya disuruh bikin turbin kayak anak mesin ya, saya nggak bisa gitu. Nah ternyata saya harus menjelaskan kepada semua orang, karena mereka ngira saya insinyur elektro, mereka mengira saya insinyur mesin. Berulang-ulang ini menunjukkan bahwa orang itu masih mengkotak-kotakan ilmu. Betul. Ini buat saya sebuah challenge yang harus saya jelaskan. Oke, saya anak sosial ekonomi pertanian IPB. Tapi apa? Yang penting kita punya niat, punya komitmen yang tinggi. Kita fokus mencintai pekerjaan itu. Jadilah apa yang menurut orang lain tidak mungkin. Itu suka dukanya ya, orang selalu mempertanyakan. Nah ini challenge yang paling besar buat saya sekarang ini adalah tadi itu mental model yang sudah keliru dari awal, agak terganggu kegiatan saya. Dan aparat itu sering berantem dengan saya karena saya bilang ini program-programnya rakyat, tidak perlu ada uang pengamanan. Proyek dari pemerintah itu harusnya dianggap sebagai tools, sebagai alat bagi pemerintah untuk membangun rakyatnya. Tapi mental model para birokrat kita bahwa proyek itu uang. Ini yang repot. Ini PR saya. Jadi kalau sudah bicara pemberdayaan, jangan hanya rakyat yang diberdayakan, tapi birokrat di level bawah pun harus juga diberdayakan. Agar bisa berubah mental modelnya. Bahwa hidup itu harus berbagi dan bermanfaat buat orang banyak. Apalagi dia amanahnya kan harus melakukan pembangunan untuk memanfaatkan rakyat. Seperti itu ya Bu ya. Dari tadi saya mendengar bahwa ternyata kecintaan Ibu terhadap pekerjaan ini banyak juga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan. Kalau tidak salah tahun 2011 kemarin ada Make Seisei ya Bu ya, yang dari Filipina. Kemudian kemarin Mei 2012 ada Ashden Award juga dari Inggris. Boleh cerita Bu seputar penghargaan-penghargaan Ibu terima? Lucu sebetulnya, karena itulah ya, saya nggak pernah bermimpi dan nggak pernah berharap. Karena Magsaysay Award itu kan sesuatu yang dianggap ya agak prestisius gitu, karena memang itu milihnya juga kita nggak pernah tahu. Apalagi dari luar itu ya Bu ya? Iya, dari pemerintah luar. Terus yang terakhir dari pemerintah Inggris ya, dari Ashden Award. Itu sebetulnya sebuah lembaga swadaya masyarakat mereka, tapi di bawah bimbingannya Pangeran Charles kan. Ya, saya pikir ini saya tunjukkan kepada orang-orang maupun kepada staff. Awalnya saya agak, kenapa sih harus diberi penghargaan? Tapi lama-lama saya berpikir, ini sebetulnya hanya untuk menginspire orang. Agar dia melakukan hal yang sama dengan saya lakukan. Anda bisa bayangkan ya, kalau orang mau melakukan apa yang saya lakukan sekarang ini, jumlahnya jangan banyak-banyak deh, 10 aja. Persoalan kelistrikan yang gelap gulita ini teratasi dengan bisa baik. Teratasi ya Bu ya? Bener. Pokoknya serius, fokus, committed ya, istiqomah kalau kita bilangnya. Committed itu sebenarnya istiqomah. Terus kalau gagal bangun lagi, kena halangan bangun lagi. Pokoknya intinya satu, cintailah pekerjaan itu. Cintai pekerjaan itu poinnya Bu ya? Dekatilah masyarakat, sehingga nanti kamu mendapatkan banyak hal. Jadi alam tuh sudah ngatur. Nggak usah terlalu pinter lah, tapi kalau kamu mau mendekatkan dirimu pada masyarakat, jadi semua ilmu masyarakat tuh akan toto ada di otak kita.
pernah nggak sih terpikirkan hingga jadi sekarang ini gitu Bu, jadi sekarang suatu hal yang luar dasar? Apalagi ini dulu kan yang mengawali itu suami saya. Saya merasa bahwa memilih jodoh, walaupun itu betul-betul hak prerogatif Allah ya, tapi jodoh yang benar itu akan membawa kita ke arah mana. Jadi saya merasa dengan suami saya itu superposisi positif kalau bahasa tekniknya gitu, saling mendukung. Saya merasa dialah yang membuat saya semakin berani memanfaatkan ilmu mikrohidro yang dia rancang untuk dipakai sebagai alat memakmurkan orang-orang di pedesaan. Bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda itu pokoknya hati-hati dan pandai-pandailah memilih jodoh. Karena itu menentukan masa depan. Masa depan. Kehidupan kalian. Kehidupan kita. Tadi saya dengar sosok suami yang terus disebutkan. Apakah memang sosok suami ibu ini yang paling banyak berpengaruh terhadap apa yang ibu lakukan sekarang? Waktu kecil tentunya orang tua. Betul. Tapi setelah bertemu dengan dia, hidup kita ini habis hanya untuk punya mimpi. Kita selalu bilang we have so many babies gitu ya. Kita punya banyak bayi-bayi yang harus ditumbuhkan. Awalnya itu saya bilang mikrohidro ini bayi kita nih, jadi harus betul-betul bisa bermanfaat. Terus sekarang ada baby baru, itu namanya social business. Kita ingin agar orang-orang dan anak-anak muda itu paham benar social business itu apa. Sebenarnya social business adalah sebuah kegiatan ya yang bisa mengatasi persoalan-persoalan sosial masyarakat, tapi di satu sisi kita mendapatkan keuntungan. Jadi membuat kita kaya dengan cara membuat orang lain kaya, itu hukumnya halal dan sah-sah saja. Harusnya begitu, nggak boleh kita nolong orang terus kita jadi miskin, itu sangat keliru. Oke, seperti itu. Ngomong-ngomong nih Bu, soal harapan tadi Ibu juga sudah sedikit banyak harapan kepada anak muda. Harapan Ibu sendiri terhadap pengembangan dari mikrohidro itu sendiri untuk kedepannya seperti apa Bu? Harapan saya mikrohidro ini harus dibangun dengan benar, ya. Ada orang yang mau sungguh-sungguh membangun mikrohidro itu dengan pendekatan bahwa mikrohidro ini adalah alat untuk memakmurkan rakyat. Kalau mau membangun mikrohidro, rakyat harus betul-betul ngerti bagaimana cara kerjanya, tahu cara mengoperasikan, mengelola dengan baik dan merawat. Karena sebetulnya di banyak negara yang sudah saya kunjungi, mikrohidro itu umurnya bisa sampai lebih dari 100 tahun. Karena dirawat dan memberikan manfaat benar-benar buat masyarakatnya. Betul sekali Kira-kira ya Bu, ya. seperti itu. Iya. Terakhir mungkin pertanyaan dari saya Bu, tentunya ini pesan-pesan untuk Sobat Green di rumah. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada Sobat Green semua yang menyaksikan tayangan ini? Saya hanya ingin nanti pemirsa gitu ya, siapapun khususnya yang generasi muda, kalau melakukan sesuatu itu harus dengan ikhlas. Dengan ikhlas, nggak usah berpikir reward segala macam. Kalau dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan itu bisa mendatangkan manfaat buat orang banyak, yakinlah Allah pasti memberikan balasan yang setimpal. Yang luar biasa. Ikhlas itu ya. Ikhlas itu kuncinya. Ikhlas dan tulus. Itu harus menjadi dasar dari semua pekerjaan yang akan kita lakukan. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama. perbincangan inspiratif sore ini. Saya masih akan merindukan perbincangan-perbincangan selanjutnya lagi Bu ya. Boleh saya datang kapan-kapan lagi Bu ya? Anytime, silahkan. Oke Ini juga deh. terbuka lebar buat siapa saja karena ini memang tempat pelatihan sebetulnya. Oke, kalau gitu. Itu dia tadi Sobat Green, perbincangan menarik kita, perbincangan inspiratif kita dengan Ibu Puni. Tadi banyak hal yang diceritakan oleh Ibu Puni. Ada keikhlasan, ada fokus, dan juga tentu saja mencintai semua pekerjaan yang kita lakukan. Akhir kata, saya Abung Supama Wijaya undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.